Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sobat semua, jumpa lagi bersama kami di Mengungkap Misteri. Kami hadir di sini di kediaman dari dengan permisi Mbak, dengan Mbak siapa? Ki Suro Gentong. Ki Suro Gentong. Ya, alhamdulillah kami bisa silaturahmi kemari bertemu dengan beliau dan beliau bersedia untuk kita wawancara karena yang kami dapatkan informasi bahwa beliau banyak sekali pusaka-pusakanya dari beliau. Nah, mungkin beliau bisa bercerita tentang perjalanan spiritual beliau di mana dan mendapatkan apa saja di lokasi-lokasi tersebut. Kami persilakan untuk Mbak. Begini, dulu pada tahun 79 saya melakukan ritual tapa di Alas Purwo. Alhamdulillah dalam pengalaman perjalanan saya yang pertama dari tahun 79 saya mendapatkan benda pusaka Putri Duyung. Oh, itu Putri Duyung ya, Mbak. Itu bagaimana bisa mendapatkan pusaka Putri Duyung tersebut? Begini, pada malam hari sekitar pukul 1 dini hari, saya didatangi oleh kakek-kakek itu dan beliau memberikan benda ini kepada saya dan mengatakan, "Nah, bawa pulang dan rawat baik-baik." Oh, seperti itu. Apakah dari saya juga baru melihat ya, mungkin para sahabat semua yang di rumah juga mungkin baru melihat, itu memang bentuknya Putri Duyung, dan apakah itu masih ada kodam ataupun sudah tidak ada apa-apa? Mau dijelaskan buat Alhamdulillah benda pusaka ini masih ada kita. Karena gini, kemarin kita coba di lautan, alhamdulillah itu bisa berhasil. Nelayan bisa dapat ikan banyak. Oh, jadi dikasih langsung di laut dengan membawa pusaka ini? Enggak, cuma dicelupkan di air aja. Oh, ternyata dari para sahabat semua, ini dari pusaka Putri Duyung ya? Iya. Putri Duyung, jadi di pusaka tersebut masih membuka kodamnya. Apabila dicelupkan ke air, mungkin oleh Mbak sendiri yang melakukan, itu para nelayan bisa mendapatkan ikan. Oke, mungkin ada lagi yang lain Pak. Itu didapatkan di tahun berapa Mas? Ini tahun 79. 79. Nah, mungkin yang lain bisa diperdengarkan lagi karena saya lihat menurut banyak sekali pusaka-pusaka yang didapatkan. Ya, contoh seperti ini. Batu ini saya dapatkan di Gua Parangireng. Oh, di Gua Parangireng. Ya. Ya, Parangireng itu kemarin juga dari Mengungkap Misteri kita sudah melakukan penelusuran ke sana. Memang masih sangat-sangat sakral ya. Jadi masih ada kodamnya dan ini kegunaannya untuk apa? Alhamdulillah ini masih. Nah ini kegunaannya untuk narik seorang yang tinggal, yang lari dari rumah, kabur dari rumah. Jadi ini bisa membuat orang itu pulang ke rumah lagi. Oh, dengan kodam batu tersebut, tapi dengan intinya mungkin dengan izin Allah SWT juga, ya itu bisa digunakan untuk menarik orang yang sudah keluar dari rumah. Iya. Mungkin ada lagi yang lain Pak, ini saking banyaknya para sobat semua ya. Ya. Kita coba tanyakan satu-satu ketika berkenan dia. Termasuk ini batu hitam yang memang sejodoh dengan batu ini. Ya. Oh, jadi itu sejodoh dengan batu itu ya? Ya, hitam putih. Oke. Hitam dan putih, tapi sama-sama didapatkan di tempat yang sama? Satu tempat, dua benda pusaka ini. Satu tempat itu mendapatkan dua pusaka ya Pak. Iya. Oke.
Itu dia dua benda yang didapatkan ya. Kita bisa ditujukan yang lain lagi. Mungkin saya tertarik yang di belakang Mbak itu sepertinya ada tongkat yang berbentuk seperti kepala binatang ya. Ini kamera ya, tadi menurut tadi Mbak, biar kamera kami bisa menangkap. Ya agak begitu, oke. Nah ini dia harus semua. Lagi agak kecil lagi Pak. Ya oke, maaf. Nah ya ini dia, ini bentuknya kepala binatang atau apa ini Pak? Sebetulnya ini naga. Kalau cek kodamnya ini naga. Cuma bentuk dari struktur bahan ini gajah, belalai gajah. Oh ini belalai gajah, benar-benar ya. Seperti binatang yang saya lihat tadi dari awal saya masuk sini, memang itu binatang itu adalah gajah. Dan ini didapatkan di mana dan di tahun berapa Mbak? Nah, alhamdulillah tongkat ini saya dapatkan di Pantai Tanggul Asri ya pada tahun 86. 86 ya Pak Sobat, itu memang luar biasa Mbak ya. Sudah berdiri mungkin hampir Indonesia ya Mbak. Dan setiap tempatnya Mbak selalu diberikan hadiah seperti ini. Alhamdulillah dengan Rasulullah. Ya, baik, bisa ditunjukkan yang lain itu luar biasa. Dari itu ada kegunaannya apa sih Mbak? Ya, kodamnya tersebut bisa berguna atau bermanfaat untuk apa? Ya cuma untuk jaga-jaga rumah, ya, dari telur, dari santet. Bisa tolak bala ya? Iya. Ya. Oke, mungkin yang lain bisa no? Seperti tongkat ini. Ya. Ini tongkat terbalik. Seperti tadi Pak. Ini tongkat terbalik. Oke, ya. Nah, dan ini modelnya ini yang di bawah, tapi besar yang di atas. Dan semua ini terbalik. Luas. Oh iya benar-benar saya baru memperhatikan ya, baru sobat. Jadi memang kebanyakan sih ini dari batang apa? Bambu atau apa? Ini bambu, asli bambu. Jadi dia besar di atas, akar di bawah, dan ruas terbalik. Ruasnya terbaliknya ini yang disebut ini kan semua. Jadi ini terbalik ya, jadi ruasnya terbalik dan dia akarnya di bawah itu dari bawah kecil lama-lama ke atasnya itu malah membesar gitu Pak Sobat. Mungkin pada sobat semua yang tahu tentang koleksi bambu ini Mbak mendapatkan di tahun tadi berapa? Kalau yang ini 86 ya. Kalau yang ini baru 2004. Oh ini tahun 2004 di mana Mbak? Ini waktu di Goa Istana. Di Goa Istana di Alas Purwo ya? Iya. Oh ya para sobat dia bahkan di Goa Istana. Dan alhamdulillah juga di kampus tadi juga sudah berjalan juga dan berdoa di sana di Goa Istana. Ya mungkin yang lanjut Pak boleh ini boleh. Yang saya tertarik sebenarnya sih ada di kain hitam itu Bang, yang di depan Mbak itu apa itu Mbak hitam? Ini rompi Ontokusumo. Rompi Ontokusumo. Ontokusumo. Itu tulisan apa? Ini raja. Raja. Dan ini saya dapatkan tahun 90. Waktu itu saya melakukan meditasi ada di Sendang Kauripan. Sendang Kauripan. Alas Purwo. Alas Purwo. Ya kalau semua untuk kegunaan dari jumlah ini apa? Ini untuk kekebalan, anti peluru, anti sajam. Wow. Mas Sobat, ini memang sudah banyak diperjualbelikan ya. Benda ini kalau Mbak tidak beli, dia langsung dapatkan langsung di Aspro. Iya. Di Aspro. Jadi Bapak Sobat semua, inilah yang disebut jubah Ontokusumo. Ontokusumo ini asli karena tidak beli dan ini langsung didapatkan dari di lokasinya di Aspro. Yang buat Sobat semua Aspro Banyuwangi. Mungkin yang lain Mbak itu dari khasiatnya ataupun kegunaannya dari jubah tersebut. Dan kalau yang ini batu bledek. Batu bledek ya, batu bledek. Waktu mendapatkan ini
saya disambar oleh petir. Oh, jadi waktu Mbah ke satu lokasi disambar oleh petir dan terus berbentuk batu ini atau gimana? Di tangan saya sudah ada batu ini. Jadi saya waktu itu ada di Gunung Serawet. Gunung Serawet itu lokasinya di Banyuwangi juga. masih di Banyuwangi. Setelah saya duduk bersila, meditasi, mohon petunjuk sama yang di atas, ya. Saya tiba-tiba disambar petir. Dan saya nggak ingat apa-apa. Ya. Setelah saya sadar, di tangan saya, di genggaman tangan saya, sudah ada batu ini. Wow, luar biasa. Apakah itu ada ataupun kegunaan ataupun kodamnya yang ada di batu tersebut, Mas? Kalau yang pernah saya lakukan, yang pernah saya buktikan, ini bisa membantu usaha yang sudah mati. Usaha bangkrut, jual beli dagang lah ini. Oh iya, Mas. Ini dia berarti ini mungkin saya bisa jelas dulu untuk Oke, jadi ini bisa untuk penglaris atau penglaris. Ya, seperti itu. Ini Pak Sobat semua. Mungkin itu dia batu apa tadi namanya, Mas? Ini batu bledek. Batu bledek ya, batu bledek didapatkan di Banyuwangi. Dan kebetulan kami buka sendiri juga rumah Mbah tersebut juga memang di Banyuwangi, Pak Sobat semua. Dan silakan bisa ditunjukkan lagi yang lain. Mungkin ini banyak. Ini pusaka ya, yang saya dapatkan dulu waktu saya melakukan meditasi di Rowobayu, petilasan Prabu Tawangalun. Wow. Iya. Oke guys, ini benar-benar masalah semua. Jadi ini didapatkan di Rowobayu di tahun 2016. Tahun 2016. Rowobayu yang terkenal itu ya, Mas? Ya. Terkenal desa penari. Kampung penari. Kampung penari. Ya, para sobat, mungkin para sobat semua juga tahu bahwa desa penari itu adalah sudah viral juga. Ya, mungkin para sobat semua tahu. Dan ini terus ini didapatkan di sana ya, Mbak? Iya. Dan kegunaannya ini untuk apa, Mbak? Atau kodamnya yang ada di gelas tersebut apa, Mbak? Ini hodamnya sebetulnya sama dengan tongkat ini untuk penangkal santet. Wow. Karena memang para sobat semua di Banyuwangi itu terkenal dengan mistisnya ya. Nah itu ternyata kita bisa diperlihatkan beberapa pusaka. Mungkin ada lagi pusaka yang lain, Mbak? Alhamdulillah masih. Apa gitu, Mbak? Ini nogo tusuk kunde. Nogo tusuk kunde. Ini didapatkan dari mana dan apa kodam yang ada di tusuk kunde itu? Ini kegunaannya untuk penari ronggeng. Oh. Untuk artis penyanyi. Oh. Ini modelnya untuk sinden lah. Oh, untuk sinden. Sinden. Oke. Ya, ini didapatkan di tahun berapa, Mbak? Ini baru aja tahun 2023. Tahun 2023. Ini baru aja. Oke, Pak Sobat, ini digunakan untuk sinden. Karena memang disebut juluki desa penari, mungkin ini salah satu pemilik dari penari tersebut mungkin ya. Alhamdulillah iya. Wah, Sobat, ini saya cuma katanya ternyata benar ya. Ya. Oke, itu tadi ada lagi, mungkin. Ada lagi, kalau ini memang kecil barangnya. Nah, ini zaman. Itu seperti pelon ya, Mbak? Ini sebetulnya intisari dari batu bumi. Intisari dari batu bumi? Batu yang terletak di dalam perut bumi yang paling dalam. Oke, guys. Mungkin saya tidak berani untuk mendekati atau mengambil gambar ya. Bisa ditunjukkan dulu, Mbak, batunya, Mbak? Bisa. Oke, itu batunya kecil banget, guys. Batunya kecil banget para sobat semua. Ya, oke. Wah, baik, Mbak. Ini kegunaannya untuk apa, Mbak? Kalau ini untuk pengobatan, mudah orang sakit, dicelupin ke air, disuruh minum, insya Allah dengan restu Allah bisa sembuh.
yang saya ini khasiat ataupun apa ya disebutnya ya, dari kodam tersebut lah ya, jadi bahwa bisa menyembuhkan orang yang sakit atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Nah itu yang kotak itu aku bahannya depan. Waduh, ini yang di kotak ini sebetulnya saya juga takut bukanya ini. Kenapa, Mbak? Karena gini, kita bukanya ini harus menunggu hari-hari tertentu. Oh. Karena ini sangat riskan dan sangat menakutkan. Menakutkan, emang apa isinya, Mbak? Ini jenglot. Jenglot, guys. Nah, sobat semua, tangan saya jadi gemeter, guys. Ini megang kamera karena disebutkan jenglot, ya. Saya belum pernah melihat bentuk jenglot dan mungkin hanya melihat dari sosial media. Jadi sekarang saya di depan saya ini itu jenglot, Mbak. Dan ini pun kalau misalnya mau saya buka, dupa ini yang kita bakar bisa bergerak sendiri. Aduh, guys, ini gimana buat para sobat semua? Ini kita buka, tapi saya penasaran. Kalau misalnya tidak dibuka juga kita penasaran, tapi dibuka apakah akan terjadi sesuatu? Kalau memang bahaya tidak usah dibuka, Mbak. Kalau memangnya Mbak mengizinkan dibuka, kami diizinkan untuk mengambil gambar, dipersilakan. Kalau mau diizinkan dibuka, Mbak. Boleh, tapi gini, dengan satu catatan, ya, tidak ada ulang-ulang lagi. Siap. Cuma sekali ini, ya, dan nggak ada risiko apa-apa. Ya, siap, Mbak. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah. Allah. Nah, dupa pun dia bisa bergerak. Iya, benar, guys. Sebentar ya. Sebentar ditahan. Saya ambil gambarnya di sini ya. Sebentar ya, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya ambil gambar sebentar. Tulisan sebentar. Guys, ini dia. Ini jenglot dari pegang para sobat. Dan dia maaf ya. Dia betul-betul dupa. Maaf, bisa digeser sedikit, Mbak. Apanya? Biar kamera saya masuk yang satunya. Karena kita menggunakan beberapa kamera, Mbak. Sudah. Oke, sebentar. Ya, oke, Mbak. Ini dia para sobat. Ini kita sama-sama saksikan bahwa jenglot tersebut adalah hidup. Dan dia bisa seperti meniup, ya, Mbak. Iya. Meniup dupa. Jadi. Nah ini. Dupa selalu ditiup dan bisa bergerak sendiri. Betul sekali. Ya, kita juga sama-sama nyaksikan bareng ya. Ini berarti ulur dari jenglot ini sosoknya dulunya ini wanita atau laki-laki, Mbak? Ini laki-laki. Itu rambutnya panjang banget, Mbak. Iya. Gimana? Kita masukin dulu ya? Iya. Cukup ya? Oke, Pak Sobat, itu dia. Apa namanya? Kita tidak bisa merekam dari dekat ya, mohon maaf, karena khawatir juga. Hanya di hari-hari tertentu jenglot tersebut akan ditampilkan. Mungkin itu jenglot tersebut apakah tidak berbahaya, Mbak, kalau dipegang oleh orang lain atau hanya orang-orang yang memiliki kekuatan khusus yang bisa memegang jenglot tersebut? Tidak semua orang bisa merawat. Ya, betul. Tidak semua orang bisa memiliki jenglot. Ya. Karena gini, jenglot itu kekuatannya hampir melebihi di atas rata-rata manusia. Karena jenglot ini sebetulnya orang bertapa yang ingin kesempurnaan. Sehingga dengan yang Maha Kuasa dibikin sempurna tapi menjadi jenglot abadi selamanya. Oke, Pak Sobat, berarti itu adalah sosok ataupun laki-laki yang bertapa, memiliki ilmu besar, dan dia malah lama-lama mengecil dan menjadi jenglot gitu, Mas. Karena beliau ingin menjadi sesosok orang yang abadi, kekal, tidak bisa mati. Wow, Pak Sobat semua, ternyata apa yang kita lihat di media sosial, saya dari Buka Misteri ini menyaksikan langsung bahwa ada jenglot yang asli ya, Pak Sobat. Mungkin banyak sekali, masih banyak lagi pusaka-pusaka dari Mbak
karena Mbak juga sibuk ya, karena harus ada kegiatan spiritual yang lain. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mbak. Kami sudah diizinkan untuk melakukan peliputan perekaman dari tim kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak Mbak. Sekali lagi mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam bertanya. Mendapat pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke para sobat, mungkin cukup sekian dari kami. Pantengin terus di channel kami, channel YouTube kami mengungkap misteri, karena kami akan mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang mengandung mitos ataupun fakta. Di situ ada kami. Kami dari Mengungkap Misteri pamit undur diri. Salam misteri. Au.